Mbak Meni tahu dari kapan nih mencoba pertama kali untuk memulai usaha? Kalau usaha sih mungkin dari masih SMA kali ya. Saya itu tergelitik Mbak Meni, kepengen tanya aja harga endorse berapa. Ya mungkin banyak juga orang-orang yang bilang gini, kenapa sih hidup kamu kan udah enak, maksudnya cukuplah siaran aja, MC atau job lain gitu, kenapa masih rebek, kamu tuh harus jualan hujan-hujan terus ngantar produk kesana kesini, kenapa ya? Masa sih seorang Meni Junior misalkan nih cuma naik motor sih ya kenapa dengan naik motor gitu loh, maksudnya kenapa salah naik motor ini mungkin oknumnya juga nanti akan nonton. Sebelum kita nanti berakhir di kesempatan ini bertemu sama Mbak Meni, kali ini kita akan membahas tentang mungkin berbanding terbalik ya, ketika Mbak Meni itu bekerja di RWS atau jadi penyiar radio, ternyata beliau juga punya beberapa usaha nih. Nah, nanti kita ceritakan nih cerita sejarah beliau, kenapa kok buat usaha, kenapa kok nggak fokus ke radio aja lah. Nah, itu nanti kita akan sharing di situ kepada Mbak Meni. Siap Mbak Meni nih? Awen ketawa. Usahanya yang apa nih? Pada kolaps nih. Iya. Tapi itu hal wajar sih Mbak Meni, ketika suatu usaha terus habis itu gulung tikar, ganti usaha baru, itu udah biasa. Udah biasa. Iya biasa itu. Biasa sih, biasa rugi. Mbak Meni tahu dari kapan nih mencoba pertama kali untuk memulai usaha? Kalau usaha sih mungkin dari masih SMA kali ya. Dengan usaha yang mungkin kerjasama sama teman-teman. Kalau untuk yang pertama ini, yang bentuknya produk mungkin langsung jual putus gitu, langsung jual beli gitu. Kalau dulu itu produk makanan ataupun pertama produk makanan saya bikin kue tart dulu. Awal-awal bikin kue tart. Tahun berapa? 2000 berapa ya? 2000. Udah masuk RWS kah? Sudah. Udah nikah kok. 2010-an mungkin. Jualan kue tart, pesen-pesenan gitu. Jualan kue kering. Itu udah ke branding nama jenengan kah? Udah, Meni Junior semua. Oh, geng. Terus habis itu apa lagi ya? Jualan ini makanan, yaitu kebab pertama. Terus akhirnya ketemu sama Pak Gofur, kita bikin resto itu yang kita kerja di sana bareng. Akhirnya kita satu manajemen. Kita kenal akhirnya. Itu bikin resto itu. Geng. Setelah itu sekarang lagi apa ya? Ya vakum nggak vakum. Jalan juga nggak jalan, biasa-biasa aja gitu. Dimsum sama sambal sih. Geng. Kalau yang lagi jalan banget, jasa pembuatan iklan. Oh iya. Sama endorse. itu nggak berhenti kalau endorse. Amin ya Allah, amin. Luar biasa. Alhamdulillah. Aku kayaknya rezekinya ke situ sih. Iya. Tetap dengan basicnya jenengan ya, masih dengan hobinya gitu, Mas Furkon. Jadi kalau sudah coba kuliner kok hasilnya ya biasa-biasa aja gitu ya. Tapi kalau di dunia endorsement kok kayaknya alhamdulillah gitu ya. Saya itu tergelitik Mbak Meni, kepengen tanya aja harga endorse berapa. Tapi gak usah dijawab lah Mbak Meni. Nanti DM aja ke Mbak Meni langsung ya. Silakan. Nanti langsung DM aja Mbak Meni. Yang mau endorse saya silakan ya. Mungkin butuh BA gitu. Ya, itu. Dan ambassador. Cocok itu. Produknya apa? Masa produk apa yang biasanya produk makanan pernah kah jadi brand ambassador produk makanan? Kalau makanan ini sekarang beverage ya, dia makanan minuman. Minuman. Sekarang. Produk F&B itu ya. Food and beverage ya. Ya, food and beverage. Jadi kalau tahun ini sampai tahun depan insyaallah yang mau endorse bukan endorse jadi brand ambassador untuk minuman, mungkin saya masih belum. Saya masih dipegang satu produk brand, gitu ya. Nggak apa-apa disebutin, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Jadi sekarang lagi masih fokus ke Choco Cheese Indonesia. Nah, itu salah satunya. Bukan salah satu ya, brand ambassadornya Mbak Meni. Choco Cheese Indonesia. Kalau kendaraan masih sama Yamaha Timbul Jaya. Waduh, sibuk banget ini udah. Sobo ya, aku ya coba ya. Ya Allah. Loh, itu coba dikira-kira teman-teman nanti berapa kayaknya tabungannya Mbak Meni. Tabungan saya, bocor kayaknya tabungannya. Untuk menutup usaha yang bangkrut. Saling menutup ya. Iya, nggak apa-apa. Namanya usaha itu gitu. Itu namanya usaha yang masih di tingkat sapi perah. Iya. Jadi sapi perah itu apa? Usaha yang masih diperah hasilnya untuk menutupi
kekurangan untuk kehidupan sehari-hari gitu. Tapi nanti kita lihat lah Mbak Meni 10-20 tahun yang akan datang. Amin ya Allah, maaf ya Raffi Ahmad lewat. Ini doa ya. Amin. Maksudnya lewat itu. Lewat aja ya. Geng. Iya sih. Ya maksudnya kalau usaha itu kan gini ya, suksesnya itu bonus gitu istilahnya gitu ya. Kaya itu bonus sih. Tapi untuk entah nggak tahu kenapa saya itu sampai dimarahin sama suami sih sebenarnya. Usaha ini itu bangkrut. Tapi nggak ada kapoknya. Tapi gitu. jenengan seneng nggak ketika memulai usaha itu atau berjualan itu? Sama senengnya seperti penyiar nggak? Iya senang apalagi kalau laku ya. Kalau laku ya nggak seneng. Itu semuanya. Walaupun nggak seneng, kalau laku seneng gitu. Iya, tapi memang senang sih. Kan dunia saya tuh sebenarnya saya tuh nggak tahu kenapa nggak bisa fokus ke satu dunia ya. Maksudnya masak iya, terus apa ya, usaha ini itu iya, ikut ini iya, ikut itu iya gitu loh. Jadi kayak nggak bisa fokus itu mungkin. Yang kemarin jadi jadi bahasan sama teman-teman. Kayaknya kamu nggak bisa kaya banget tuh karena kamu nggak fokus gitu. Nggak kaya banget. Tapi kaya sekarang cukup kayak. Iya. Pokoknya saya tuh butuhnya tuh kaya yang cukup gitu. Iya, beli mobil cukup. Untuk ini cukup iya, gitu ya seharusnya. Ya nggak apa-apa sih, memang. Ya namanya juga orang hidup kan, beda-beda rezekinya. Udah usaha sedemikian rupa juga. Bener-bener. Ya kayak orang puasa sih, semuanya juga puasa. Cuman kan maghribnya kan beda-beda. Terus. Nanti mungkin maghrib saya masih mungkin nanti ada waktunya gitu sendiri ya. Sekarang mungkin harus ditempa dulu, diajar dulu gitu. Luar biasa. Saya teringat nih satu kata-kata yang mungkin mewakili juga dengan hal itu. Apa tuh? Pernah dengar Jeff Bezos itu? Pendirinya Amazon. Nah, itu pernah bilang kalau misal dia itu takut ketika tidak mencoba. Karena kalau mencoba itu bakal ada kemungkinan kan ketika berhasil atau enggak. Tapi kalau enggak mencoba, ya satu kemungkinannya ya enggak bakal tahu apapun. Nah, dan itu sangat rugi sekali lah. Mungkin salah satu saya terpecut untuk juga mencoba seperti jenengan, kepengen coba ini mungkin salah satunya itu Mbak Meni gitu. Saya takut untuk kecewa gitu kan. Saya takut untuk mumpung masih muda gitu kan, mumpung kita nyesel. masih punya banyak waktu kan, iya masih punya tenaga gitu, kenapa enggak gitu ya. Mungkin banyak juga orang-orang yang bilang gini, kenapa sih hidup kamu kan udah enak, maksudnya cukuplah siaran aja, MC atau job lain gitu, kenapa masih rebyek, kamu tuh harus jualan hujan-hujan terus ngantar produk kesana kesini, kenapa ya? Kan ya namanya orang mau usaha gitu ya. Nanti daripada nyesel waktu tua nanti kenapa aku dulu nggak coba gitu. Ya udah sekarang coba aja, meskipun ya dedel dua nggak apa-apa sih. Benar. Tapi kan tahu hasilnya antara itu berhasil atau enggak. Iya, jadi kan tahu, kita nggak penasaran lagi. Bener. Ya. Kayaknya penasaran itu paling menyakitkan sih Mbak Meni. Betul. Dan usaha itu kalau NATO not action talk only ya nggak jalan. Kita nggak jalan gitu. Cuman punya angan-angan tok, aku pengen usaha tapi nggak dijalanin, ya kita nggak tahu hasilnya. Kalaupun sudah dijalanin ternyata ya nggak sesuai ekspektasi ya wajar, namanya usaha ya. Namanya usaha ya, bukan menghasil bukan hasil akhir kan gitu. Betul. Cuma usaha aja, ketika berhasil atau enggaknya keputusannya kembali lagi ke pengatur rezeki. Iya, bener kan, yang penting kita sudah usaha. Setelah usaha baru doa. Selanjutnya kan ya udah diserahin. Ternyata kita sudah usaha maksimal, udah doa, udah diserahkan. Ternyata yang diserahin bilang belum. Jangan dulu yang ini. Nanti tak kasih kaya, nanti malah sombong gitu. Nanti dikasih kaya, kamu nggak mau beli katembak. Pakainya apa terus ada? Pakainya banyak yang mahal. Aduh. Jadi gitu sih ya, untuk teman-teman mungkin yang lihatnya saya kok masih gitu-gitu aja, ya itu tadi memang karena ya jujur sih saya usaha itu belum ada yang berhasil gitu. Belum ada yang 100% moncer gitu ya istilahnya gitu. Tapi sejauh ini saya nggak pernah. Tapi emang ada yang melihat jenengan itu masih seperti itu aja. Masih? Kita itu melihat jenengan malah prosesnya itu cepet banget. Padahal berdarah-darah. Ya. Luarnya kelihatannya gebiar gitu, yang jerunya ambiar Mas. Talam wanjalita. Jadi ada sih beberapa oknum yang mungkin belum kenal 100% sama saya. Jadi kayak misalkan, masa sih seorang Meni Junior misalkan nih cuma naik motor sih ya kenapa dengan naik motor gitu loh, maksudnya kenapa salah naik motor ini mungkin oknumnya juga nanti akan nonton. Kok jadinya gibah? Gak apa-apa
aja, ini ungkapan aja. Jadi gini, sekarang mungkin kita hidup di dunia yang good looking sama good rekening itu dihargai gitu ya. Jadi mungkin harus dikikis itu pelan-pelan. Jadi hargai proses seseorang gitu maksudnya. Kalau misalkan saya dengan modal yang katanya terlalu sederhana untuk kelasnya seorang public figure gitu ya, ya sah-sah aja sih mereka yang berpendapat. Tapi kalau saya sih, saya nyamannya seperti ini hidup saya ya. Sekali lagi saya nggak bisa memuaskan banyak orang ya, kembali lagi seperti itu, karena dulu saya pernah berada di sisi itu dan ternyata capek. Dan kemungkinan bahkan kemungkinan ya Mbak Meni ya, bakal banyak orang yang belum berada di posisi tadi yang semua orang bakal kepengen dipuaskan.